Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas mengenai permutasi. Kita lihat, Ibu akan berikan sebuah masalah. Misalkan begini, ada sebuah regu, kita beri nama regu A, B, dan C, hanya menyediakan dua ketik. Jadi ceritanya gini, ada satu lomba, ada 3 regu. Lalu, hanya disediakan 2 macam hadiah. Ada hadiah 1 dan hadiah 2, artinya hanya ada 2 juara. Untuk juara 1 dan 2 aja. Apakah kemungkinan pasangan pemenang-pemenang hadiah itu? Oke, kita lihat ya. Kalau dia hanya ada 2 hadiah, berarti kan A, B, lalu ada BA, lalu ada AC, ada BC, lalu CA, lalu CB. Oke, coba lihat. Karena kita membahas permutasi, seperti yang kalian pernah baca ya sebelumnya, bahwa permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Kenapa? Karena di sini ada kedudukan atau ada tingkatan yang harus dipenuhi. Jadi hadiah 1 itu maksudnya juara 1 ya. Yang juara 1 dan juara 2 itu berbeda kan. Jadi untuk penyusunan AB itu maksudnya si A ini juara 1, si B ini juara 2. Kenapa AB dan BA dianggap berbeda? Ini kalau untuk masalahnya ini, AB itu tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena ketika BA itu artinya B-nya yang juara 1, si A-nya juara 2. Jadi AB dan BA itu tidak sama. AC dan CA di sini juga tidak sama. AC tidak sama dengan CA, lalu BC juga tidak sama dengan B. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 pasangan atau 6 kemungkinan pasangan pemenang-pemenang hadiah tersebut. Gitu. Nah, untuk kedepannya kita akan membahas permasalahan yang seperti ini. Jadi kita membahas permasalahan atau kemungkinan pasangan dari unsur-unsur yang memang memiliki kedudukan atau kita memperhatikan tata letak, memperhatikan urutan. Kita coba lihat penjelasannya. Permutasi itu adalah ketika ada n unsur yang berbeda. Sebuah permutasi K dari n unsur yang berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Kalian boleh lihat di sini, ada yang harus digarisbawahi, yaitu urutannya diperhatikan. Jadi, kalau kita membahas permutasi, itu artinya kita memperhatikan urutan. Atau ketika kalian menemukan sebuah soal yang memang ada kata-kata yang mengharuskan urutannya diperhatikan, contohnya seperti tadi, ada juara 1 dan juara 2, itu kan beda ya. Ada kedudukannya, atau juga seperti pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, itu juga kan ada kedudukan. Nah, kalau soal-soal seperti itu adalah soal permutasi. Kita lihat slide selanjutnya, permutasi itu ada 2. Yang pertama, ada 3 dia nanti. Permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Permutasi dengan semua unsur yang berbeda, teoremanya adalah seperti ini. Jika N dan R adalah 2 bilangan bulat positif, R-nya itu kurang dari N. Ingat ya, R-nya kurang dari N. Permutasi R unsur dari N tanpa pengulangan. Jadi di sini ada kata-katanya tanpa pengulangan. Diberi notasi, jadi ada beberapa penulisan dari permutasi. Di buku yang Ibu gunakan yang untuk membuat PowerPoint ini, gambarnya seperti ini, penulisannya P, N, R. Nah, ini dibacanya permutasi R dari N, jadi dari depan dulu. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Permutasi R dari N. Gitu. Ada juga yang menuliskannya itu seperti ini. Ada juga yang menuliskannya itu permutasi
R dari N. Tapi untuk rumusnya sebenarnya sama aja. N-nya ini nanti diketahui dari soal, R-nya juga diketahui dari soal. Tapi yang harus kalian ingat, si R-nya itu harus kurang dari N. Gitu. Ada yang menuliskannya seperti ini, ada juga yang menuliskannya itu permutasinya gini, permutasi R dari N. Jadi kalau nanti kalian menemukan beberapa sumber yang penulisannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Memang ada beberapa penulisan untuk permutasi, tapi rumusnya tetap sama. Untuk permutasi itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Kenapa minggu kemarin kita belajar faktorial terlebih dahulu? Karena memang kedepannya untuk permutasi dan juga kombinasi nanti kita akan selalu menggunakan notasi dalam faktorial. Gitu. Lalu kita lihat selanjutnya. Banyak permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Permutasi N dari N itu adalah N faktorial. Kenapa? Karena kan di bawahnya N min N kan. Kalau begini. Kalau kita tuliskan rumus yang kayak di atas itu kan artinya N faktorial dibagi N dikurangi N real. N faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial itu adalah 1. Jadi ini sama dengan N faktorial. Contoh. Kalau misalkan kalian mau mengambil pasangan seperti yang tadi, soal yang masalah 1, itu artinya kalian mengambil permutasi 2 dari 3. Kalau ibu biasanya menuliskannya seperti itu. Permutasi 2 dari 3, jadi depan dulu baru ke belakang. Atau kalau yang ini berarti penulisannya permutasi 2 dari 3, yang di bawah dulu baru yang di atas. Berarti ini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial atau 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. Itu adalah 6 cara. Makanya tadi di slide sebelumnya kita punya 6 kemungkinan pasangan. Tapi kita mengerjakannya masih dengan dijabarkan, dengan logika ya. Nah, untuk kedepannya kita boleh mengerjakan soal seperti contoh tadi, salah satu tadi dengan menggunakan aturan permutasi. Kita coba lihat contoh yang pertama ya. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf yang berbeda yang diperoleh dari kata mentari. Di sini kita memiliki ada berapa kata? Mentari itu ada 7 huruf yang berbeda. Oke, ini ada 7 huruf. Lalu, karena kita mau membuat 4 susunan huruf yang berbeda, 4 susunan huruf yang berbeda itu berarti kita mau membentuk permutasi 4 dari 7. Tadi rumusnya ketika ada permutasi R dari N, itu adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Tapi ini N-nya dulu. N-nya berapa? N itu adalah keseluruhannya. Berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurangi 4 faktorial. 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan, ini kan 3 faktorial ya yang bawah. Ini dicoret, berarti sisanya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kita coba lihat di sini, ini adalah 20, ini kalikan ke sini 120, kali ke sini berarti hasilnya 800. Begitu. Jadi banyaknya susunan huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf yang berbeda dari kata mentari itu adalah 840. Kalau kita mau tuliskan lebih lengkapnya lagi, boleh dituliskan tadi banyaknya susunan 4 huruf
berbeda dari kata mentari adalah 840 cara. Boleh ditambahkan dengan cara atau 840 kemungkinan, itu juga boleh. Kita lihat slide berikutnya. Di sini ada 6 buah jenis buku yang berbeda. Ada buku matematika, fisika, bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, dan sejarah. Jadi ceritanya kita mau hitung ada berapa cara sih untuk menyusun 6 buku yang berbeda ketika kita ingin menyusun dalam sebuah rak buku. Bisa kan kita matematikanya di depan, habis itu fisika kita pindahkan dengan bahasa Indonesia, atau fisikanya kita pindah ke kimia. Nah, kalau secara logikanya begitu. Tapi kalau kita hitung dengan permutasi, itu caranya bisa menggunakan, coba kita lihat di sini. Karena untuk permutasi, dia itu ada n unsur. Kita mau dalam berapa cara 6 buku pelajaran tersebut disusun. Artinya di sini kita nggak memilih, tapi kita menyusun. Kalau yang tadi kan kita memilih 4 dari 7 ya, atau menyusun 4 huruf dari 7 huruf yang tersedia. Kalau di sini 6-6-nya semua dipakai. Artinya ini adalah contoh untuk permutasi yang n unsur dari permutasi n dari n unsur. Permutasi 6 dari 6. Artinya ini sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya adalah 720. Begitu. Kenapa? Karena di sini kita tidak ada buku yang disimpan atau tidak ada buku yang kita pilih. Jadi semuanya boleh kita pindah-pindahkan. Makanya kita di sini menghitung dengan permutasi 6 dari 6. Begitu. Oke, kita lihat permutasi dengan pembatasan. Unsurnya masih berbeda, tapi di sini ada beberapa pembatasan. Sorry, ini ada titik ya. Jadi yang tadi nomor 1 permutasi dengan unsur yang berbeda, yang keduanya permutasi dengan pembatasan. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 nomor kendaraan yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Ada 5 mobil dan 4 motor berbeda. Nih lihat. Mobilnya warnanya beda-beda, motornya juga sama. Sedang diparkir berbaris. Berapa banyak cara si mobil dan si motor ini pindah-pindah dengan urutan kendaraan yang berbeda. Artinya kalau di sini kita menghitung keseluruhan ya. Kita menghitung 5 mobil, 4 motor. Artinya nggak ada perbedaannya. Mau mobil dulu boleh, mau motor dulu boleh. Yang penting urutan kendaraan yang berbeda. Ya kan? Jadi kalau untuk yang kasus yang pertama, pertanyaannya urutan kendaraan yang berbeda, berarti bisa kita hitung adalah permutasi 9 dari 9. Ini artinya 9 faktorial. 9 faktorial itu berapa? Ini boleh kalian gunakan kalkulator ya, karena lumayan banyak. 362.880 cara. Kenapa kita ambil 9 dari 9? Artinya kita boleh menyusun manapun, karena di sini tidak dibedakan antara mobil dan motor. Kalau perbedaan di soal, yang dibedakan itu seperti apa? Lihat contoh soal berikutnya nih. Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depan. Oke, untuk yang 2 motor harus ada di depan. Lihat di sini untuk bagian A, 2 motor harus ada di depan, kita bisa untuk mempermudah bayangannya. Jadi kita membayangkan yang bisa lebih mudah, kita di sini punya 9 slot berarti. Bisa menggunakan bantuan filling slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 2 motor harus ada di depan, tapi motornya bebas ya. Motornya mau warna apapun bebas, hanya motornya harus selalu di depan. Berarti ini kita sebut dengan MT karena dua-duanya dari M ya.
awal hurufnya ini MT juga. Nah, di sini ini MT yang pertama, ini MT yang kedua. Berarti kita masih punya 7 slot. Kita masih punya 7 slot yang berbeda dari yang tersisa ini kan. Dua motor harus ada di depan. Oke, berarti kita menghitung dulu. Di sini dibagi kasusnya. Dua motor harus ada di depan. Artinya, kita ganti dulu warnanya ya, supaya bisa sedikit berbeda nih. Karena di sini ada dua motor yang harus ada di depan. Kita kan punya 4 nih. Nah, dua motornya ini bebas yang mana aja. Berarti yang pertama kita hitung dulu permutasi 2 dari 4. Kita menghitung kemungkinan yang ini. 2 dari 4, berarti ini adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 2 faktorial. Hasilnya 4 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 faktorial bagi 2 faktorial. Hasilnya 12. Oke, lalu selanjutnya kita akan menghitung sisanya. Masih ada 7 slot. 1, 2, 4, 5, 6, 7 slot. Tadi kan ada 9 nih. Dikurangin motornya 2 di depan. Berarti sisanya masih ada 7. 5 mobil dan 2 motor lagi yang boleh disusun secara acak di belakangnya. Artinya selanjutnya kita akan menghitung permutasi 7 dari 7. Kenapa? Karena kalau yang belakangnya mah bebas. Ngambil berapapun juga bebas. Jadi kita mau ngambil permutasi 7 dari 7. Ini artinya faktorial. 7 faktorial itu adalah 5040. Ini tanda sama dengan ya. 5040. Nah, karena ada dua kejadian seperti ini, caranya ini menggunakan kaidah perkalian. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah 5040 dikali 12. Tinggal kalian kalikan saja. Ini hasilnya adalah, kalian boleh gunakan kalkulator ya, 60.480 cara. Begitu. Oke. Kita lihat contoh yang kedua nih. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Oke, kita bisa menggunakan filling slot selanjutnya ya. Filling slot selanjutnya kita kerjakan di bagian sini deh. Untuk bagian B kita punya slotnya. Oke, berarti ini motor, ini mobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan 1 ya? Oke, ini deh kita hapus. Ini kita geser. Oke. Oh, kembali. Mobilnya di depan. Motor. Gitu. Satu mobil di depan, motor di belakang. Oke, karena mobil harus satu di depan, berarti di sini terpisah. Ada beberapa pembatasan ya. Yang pertama, mobil harus di depan. Berarti untuk mengisi kotak yang di depan ini, kalian akan memilih permutasi 1 dari 5. Kenapa? Kalian akan mengisi slot ini dengan satu mobil dari 5 mobil yang ada. Berarti ini adalah 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial ya. Karena 5 dibagi 5 dikurangi 1. Berarti ini hasilnya adalah 5 faktorial. Kenapa? Kok 5 faktorial? 5 hasilnya itu. Kenapa 5? Coba kita lihat. Karena di sini untuk ini kan 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini hasilnya adalah 5 untuk yang di depan. Peluang yang warna kuning ini. Peluang mengisi satu slot mobil di paling depan dari 5 mobil yang ada. Oke.
Selanjutnya, kita lihat peluang yang di belakang. Jangan hijau lagi. Peluang yang di belakang, ini kita mau menghitung motor. Berarti di sini kita akan menghitung peluang 1 dari 4. Karena kita akan mengisi 1 slot dari 4 motor yang tersedia. Ini kita punya 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Ini hasilnya adalah 4. Karena nanti 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang bawah 3 kali 2 kali 1 kan. Jadi boleh dicoret, hasilnya adalah 4. Lalu, kita akan mengisi sisanya. Slot yang sisanya itu boleh bebas. Yang diharuskan itu 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slot ini masih bebas. Berarti kita mau menghitung permutasi 7 dari 7. Karena ada 7 slot dan ada 7 kendaraan sisanya. Ada sisa 3 motor dan 4 mobil. Gitu. Jadi untuk yang di sini dianggap sama, mau motor boleh, mau mobil boleh. Berarti ini adalah 7 faktorial. Ini hasilnya adalah 5040, lalu kita tinggal kalikan semuanya untuk menghitung total banyaknya cara. Itu berarti 5040 dikali 5 dikali 4. Berarti ini hasilnya 100.800. Karena 5040 dikali dengan 20. Oke, selanjutnya. Mobil harus berkelompok. Oke, kalau kita mau menghitung mobil harus berkelompok, berarti urutannya kayak gambar ini ya. Kemungkinannya hanya ada 2. Si 55-nya di depan atau si 55-nya di belakang. Ya kan? Kemungkinannya hanya seperti itu. Jadi, untuk yang bagian C. Untuk yang bagian C ini, kita pembatasannya begini. Kita main blok. Main bloknya itu, kalau kita punya slot, berarti 5 semua di belakang. 5 semua di depan, sisanya ini motor. Ini mobilnya semua di depan. Kayak yang gambar ini. Berarti kita ngambil permutasi 5 dari 5. Ya kan? 5 dari 5. Ini kemungkinan yang pertama ya. Permutasi 5 dari 5. Banyak barisan berbeda ketika mobil harus berkelompok. Itu kan ya? 5 dari 5. Terus yang satunya lagi itu motor dulu di depan. Lalu nanti mobilnya blok di sini. Mobil semua. Artinya mobil ini kita hitung satu unsur. Karena mereka mah segundukan. Mereka mah sekelompok segini. Kita hitung ini sebagai satu kesatuan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 unsur. Ini di sini kita hitung permutasi 5 dari 5. Ini juga sama, permutasi 5 dari 5. Kenapa? Yang ini kita hitung satu unsur. Jadi motor itu ada 4 unsur, ini motornya ada 4 unsur. Jadi kalau kita gambarkan sebagai slot, ini sebenarnya hanya ada 5 slot. Karena kita anggap mobilnya itu sebagai satu slot. Kan mobilnya harus selalu berkelompok. Gitu. Jadi ini adalah 5 faktorial. Sama dengan 120. Ini juga sama. 120 berarti totalnya itu adalah 120 dikali 120. Ini hasilnya adalah 14.400 car. Untuk yang D, tidak boleh 2 mobil berdekatan. Kalau ada kata-kata tidak boleh ada 2 mobil berdekatan, artinya kita akan menyusunnya bisa di selang-selang. Jadinya mobil, motor, mobil, motor, mobil, motor kayak gitu. Itu kan berarti tidak
ada mobil yang berdekatan ya. Kalau untuk bagian D, kita buat slotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi akan kita buatnya begini. Ini mobil, motor, lalu mobil, lalu motor, mobil lagi, motor lagi, mobil, motor, mobil. Jadi ini diselang-selang ya, mobil motor begitu. Nah, kalau kita lihat di sini mobilnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada 5 slot yang bisa diisi oleh mobil dan kita memang punya 5 mobil kan, 5 kendaraan. Berarti yang pertama itu pembatasannya adalah permutasi 5 dari 5. Ini sebanyak 120 cara. Lalu untuk yang motor ini ada 4 slot yang boleh diisi oleh 4 kendaraan juga. Tapi pisah ya. Berarti ini adalah permutasi 4 dari 4. Ini adalah 4 faktorial kan. Berarti ini hasilnya 24 ya. Nah, untuk totalnya itu berarti 120 dikali 24. Kenapa harus dikalikan? Kita sudah belajar mengenai kaidah penjumlahan dan perkalian. Ketika ada unsur-unsur yang saling lepas, unsur-unsur yang berbeda semuanya harus kita kalikan. Sama dengan pengisian slot yang sebelumnya sudah kita pelajari, karena dia berbeda semua kan, kita kalikan jadi sama. Jadi di sini hasilnya 120 dikalikan 24 itu adalah 2880 chart. Gitu. Kita lanjutkan. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, yang ini tadi harusnya berarti nggak pakai angka 2 deh. Ini aja. Ini subbabnya. Subjudulnya. Jadi permutasinya itu ada yang dengan pembatasan untuk unsur yang berbeda. Ada yang pembatasan, ada yang dengan tanpa pembatasan. Sekarang di sini untuk unsur yang sama. Tadi unsur yang berbeda, ini kita akan bahas untuk unsur yang sama. Misal, ada permutasi N unsur dari M1 jenis pertama, M2 jenis kedua, M3 jenis ketiga. Nah, N faktorial dibagi dengan yang samanya itu apa dikali-kalikan. N-nya itu berarti totalnya ada berapa? N unsur, total keseluruhannya ada berapa? M1 jenis pertama yang sama, M2 jenis kedua yang sama, berarti ini yang sama-samanya. Contohnya kayak gimana? Contohnya begini. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf kata matematika? Ini ada berapa huruf? 2, 2, 2, 2, 2, 10 ya? Berarti kita akan menghitung permutasinya. Itu adalah 10 faktorial dibagi dengan kita lihat di sini ada huruf A-nya ada 3, berarti dibagi 3 faktorial, lalu ada M-nya ada 2, berarti 2 faktorial dikali semua ya. Lalu ada apa lagi yang sama T-nya? T-nya ada 2, berarti ini dibagi dengan 2 faktorial. Sisanya kan hanya 1, 1, 1 ya. E-nya 1, terus I-nya juga 1, K-nya juga 1. Ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena hanya 1 faktorial. Jadi kita yang pentingnya itu adalah membagi dengan unsur-unsur yang berbeda ya. Unsur yang sama ya. Ada yang samanya berapa kita tuliskan. Jika ini mewakili huruf A, 2-nya mewakili huruf M, dan 2 ini mewakili huruf T yang sama di sini. Berarti kita hitung ini ada 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan ini 3 faktorial, ini 2 faktorial, ini 2 faktorial. Dicoret habis. Ini bagi ini hasilnya 2, ini bagi ini hasilnya 3. Oke, kalian berarti tinggal hitung di kalkulator 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2. Ini hasilnya adalah 151.200 cara. Begitu. Ibu ulangi sekali lagi. Kalian untuk bagian atasnya tinggal hitung hurufnya ada berapa totalnya.
Lalu huruf yang sama ya dituliskan di bagian yang bawah. Di sini kan ada huruf A-nya itu ada 3, huruf M-nya ada 2, huruf T-nya ada 2. Makanya di sini 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Selanjutnya ada yang namanya permutasi siklik. Permutasi siklik itu ketika ada N-nya lebih besar dari 1 pastinya. Permutasi siklik dari N. Siklik itu berarti dia membuat siklus atau membuat sebuah lingkaran. Biasanya contohnya ada beberapa orang yang akan duduk di meja berbentuk lingkaran atau juga akan berdiri secara melingkar, artinya mereka membentuk sebuah lingkaran. Mau duduk, mau berdiri, pokoknya mereka membentuk sebuah lingkaran. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri permutasi siklik, atau juga bisa disebut permutasi siklis. Banyaknya cara itu adalah n-1 faktorial. Kenapa? Karena kita ibaratkan si satu orangnya itu menjadi poros. Yang lainnya yang bergeser. Contoh kita lihat ya. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Kita anggap aja si ini menjadi patokan. Berarti kan yang lain tinggal pindah-pindah ya. Kalau secara logikanya kan begitu. Nah, makanya dengan rumus yang tadi, permutasi siklis dari N itu adalah N-1 faktorial. Jadi kalau di sini ada 6 orang, berarti permutasi siklis dari 6 itu adalah 6-1 faktorial. Ini 5 faktorial, hasilnya adalah 120 cara. Saran dari Ibu, kalian coba untuk menghafal faktorial bisa sampai 7, 8, 9 mungkin ya. Nah, untuk 5 itu kan 120. Untuk 6 itu berarti 720. Untuk 7 tadi kita hitung 5040. Supaya ke depannya biasanya angka yang keluarnya itu aja. Jadi 6 faktorial, ada 5 faktorial, ada 7 faktorial. Jadi angkanya kalian sudah familiar. Begitu. Oke, terima kasih untuk video kali ini sudah selesai. Silahkan jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.